Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalin nama aku Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 2024-10-10-2007 dari kelas Data Mining C. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas di modul 7. Jadi tugasnya adalah yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, tuliskan akurasinya. Terus yang nomor 2, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Baik, lanjut ke Visual Studio Code. Nah, di sini ini soalnya. Terus yang pertama kita import modul-modul yang kita butuhkan, yaitu kayak import pandas as PD, from scalar model selection, import trend test split buat nampilin nanti itunya apa? Kita nampilin akurasinya, terus scalar naive base, import Gaussian NB. Nah, di sini itu saja yang parameter-parameter atau modul yang kita butuhkan. Yang pertama kita kita ngerit file CSV-nya yang pertama karena kita mengerjakan yang iris. Jadi pertama-tama kita harus jadiin satu folder dulu antara file PNB-nya ini dengan file CSV-nya. Karena udah satu folder di sini kayak saya kasih variabel df iris sama dengan pd karena ini menggunakan pandas pd.read underscore csv iris.csv, terus kita di sini print dengan perintah df iris.head. Jadi ini data frame per asli dari iris.csv-nya ini. Terus saya akan mengurangi kolom variety di sini. Jadi di sini saya bikin lagi variabel baru data iris sama dengan data iris.drop. Nah, drop di sini sebuah metode untuk mengeluarkan labels dari sebuah kolom. Jadi kolom variety-nya ini nanti akan hilang dengan the variety axis sama dengan kolom, terus kita print. Nah, di sini setelah di drop variety-nya, datanya hanya menjadi sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Terus kita masukin target sama dengan df_iris.variety karena variety-nya tadi yang kita keluarin. Ini hanya untuk mengecek saja. Jadi ini ada setosa. Dan nama kolomnya itu adalah variety dengan data type-nya objek. Lalu di sini kita masuk ke akurasi perbandingannya, yaitu di sini ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, di sini seperti tugas-tugas sebelumnya kita bikin split, yaitu xtrend, xtest, ytrend, dan ytest. Hanya di sini perbedaannya kita kan karena ada tiga perbandingan yang akan kita gunakan, jadi ada 3 juga variabel xtrend 1, xtrend 2. Nah, ke belakangnya itu mengikuti. Terus di sini kita sama dengan trend test split karena kita mau split, terus kita masukin data frame-nya itu yang kita ubah yaitu ada di data iris, terus targetnya kita juga masukin dengan test size-nya, parameternya itu 0,2, 0,3, 0,4 sesuai yang diminta soal, terus random state-nya seperti biasa kita 100. Terus kita panggil model di sini dengan Gaussian NB-nya di sini. Jadi kita kayak model.fit xtrend ytrend supaya bisa menghitung akurasinya tadi, menghitung akurasinya. Terus kita print akurasi 0,2 dengan format model .score xtest ytest. Nah, begitu pula dengan yang 0,3 dan 0,4. Hanya perbedaannya di xtrend ytrend-nya sama di xtest ytest-nya, mengikuti yang sudah dites tadi. Jadi hasilnya adalah akurasinya ketika 0,2 akurasinya 0,97, kalau akurasinya 0,3 menghasilkan 0,96, terus akurasi 0,4 atau 40% itu sama dengan 0,97. Itu akurasi yang bisa kita dapatin. Terus
Di sini di soal nomor 2 itu untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengeluarkan beberapa data atau beberapa kolom dari data asli iris.csv-nya di sini sendiri ini. Jadi pertama ya sama kita read CSV-nya untuk mengambil data yang utuh. Habis itu kita masukin data iris sama dengan df iris untuk mengambil ini untuk membuat data frame yang df iris ini menjadi data iris. Nah, di sini kita menggunakan data iris.drop karena kita akan menggunakan sepal length, sepal width, variety-nya axis sama dengan kolom, in place-nya true. Biar kondisinya ini tetap true. Terus data iris.head kita print, jadi tinggal data yang kita miliki hanya 2. Di situ ya sama kayak yang untuk menguji akurasi, sama tinggal di copy aja tadi yang di atas, terus menghasilkan akurasi 0,2 menghasilkan 0,97, akurasi 0,3 menghasilkan 0,96, akurasi 0,4 menghasilkan akurasi 0,97. Jadi mana lebih besar, jadi sama saja untuk yang 4 di sini untuk yang 4 kolom dengan yang 2 kolom ini. Lanjut ke modul 7 Aldul CSV-nya. Sama halnya kita import modul-modul yang kita butuhkan, terus kita baca dulu Aldul CSV-nya dan menghasilkan beberapa data. Di sini ada egg, work class, family, education, educational 6, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, cost per week, native country, dan income. Jadi kita di sini akan mengeluarkan kolom-kolom yang menurut kita itu tidak terlalu penting dan juga tidak terlalu berpengaruh. Jadi di sini saya menggunakan df.adult.drop, kita keluarin work class-nya, education, marital status, occupation, relationship, race, dan native country. Nah, itu kita keluarin. Terus di sini juga income juga kita keluarkan dari data aslinya sehingga menyisakan ini egg, female, education 6, gender, capital gain, capital loss, cost per week. Nah, terus di sini kita karena kita mengeluarkan yang income, kita cek dulu income-nya di sini. Terus yang gender karena di sini ada male female, sepertinya kurang efisien. Jadi karena di sini itu lebih efisien integer daripada string. Jadi kita di gender ini kita ubah dengan pd.function getDummies untuk merubah string menjadi integer tadi. Itu dengan hasilnya female 0 dan male 0. Nah, ini adalah true dan false. Nah, jika 0 di female diindekskan 0 female-nya 0 berarti ini false dan male-nya itu true. Kita lihat nah di sini kan female, ini kan yang pertama bukan female jadi male, jadi indeks keluarnya di sini 1. Nah, terus kita concat, masukkan data gender yang udah kita ubah menjadi integer tadi dengan pd concat default gender axis column. Terus kita drop lagi gender karena satu kolom udah bisa mewakili, jadi kita keluarin yang female, kan kita sisahkan dengan male karena kalau male-nya ini 1, berarti ini laki-laki. Kalau male-nya ini 0 berarti false, maka ini perempuan, female, seperti itu. Terus kita lihat apakah ada di sini ada data adult di kolom data adult ISNA. Jadi kita melihat apakah ada kita mendetek apakah ada missing values yang ada di data yang kita miliki. Terus ini jika ada true atau false. Nah, ternyata di sini tidak ada indeks atau data yang values yang hilang atau tidak ada. Jadi kita langsung masuk ke akurasinya. Sama halnya kayak yang di iris tadi, sama halnya kita buka explain-nya, xtrain, ytrain, xtest, ytest dengan test size-nya 0,2, 0,3, 0,4 dengan random state 100. Dan menghasilkan akurasinya kalau 0,2 menghasilkan 0,80, akurasi 0,3 menghasilkan 0,80, sedangkan akurasi 0,4 menghasilkan 0,79.
Dan sama kita di adult PA, adult CSV-nya kita juga mencari subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Di sini sama kita read dulu file CSV-nya, adult CSV-nya supaya memiliki data yang utuh. Terus di dev adult-nya di drop sama kayak halnya tadi yang di atas. Untuk pengurangannya ya work class education dan sampai native country, terus get dummies juga kita ubah juga yang dari string ke integer. Terus di sini kita ubah yang ada kolom gender female, male-nya itu kita jadiin male aja. Terus di sini, nah di sini kan sama halnya ini udah di atas the id female. Nah di sini saya mengeluarkan ini kolom FNLWGT karena menurut saya ini tidak berpengaruh ya untuk hasilnya, malah cenderung kayak apa ya, ya kayaknya nggak perlu deh. Jadi kita coba saja apakah hasilnya lebih akurat daripada yang di atas. Jadi kita keluarin di data adultnya kita drop FNLWGT-nya dengan axis column in place true dengan data default. Nah kita sudah mengurangi kolom FNLWGT-nya. Nah di sini kan X habis itu FNLWGT setelah kita kurangi langsung ke education 6. Habis itu kita langsung transplit lagi, terus kita kayak kita coba dengan tes size 0,2, 0,3, 0,4 dengan random state 100 dengan variable x trend, y trendnya sama dengan di atas, apakah akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Ternyata di sini akurasinya ketika 0,2 menghasilkan 0,80, ketika akurasinya 0,3 menghasilkan 0,80, akurasi 0,4 menghasilkan 0,80. Kita bandingkan dengan hasil yang ini, yang di sini berbedanya di akurasi 0,4, di sini 0,79, di sini 0,80. Jadi lebih akurat dengan kolom yang X, educational 6, capital gain, capital loss, hours per week, dan mail. Nah, jadi lebih ini sih, lebih akurat yang setelah dikurangi kolom ini FNLWGT. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas modul 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 2410102007 dari kelas Data Mining C undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.